Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ralsy Batubara dengan nomor NIM D1A021063. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan contoh konflik norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan ada pun contoh yang saya bawakan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun substansi norma yang dianggap bertentangan yaitu terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang berbunyi, demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun dan turut campur dalam soal-soal pengadilan yang dianggap bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, dapat kita lihat bahwa pasal 24 itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, atau badan kehakiman yang diatur oleh undang-undang. Namun, ternyata pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 malah mengatur bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun tangan dan dapat tercampur dalam soal-soal pengadilan. Tentunya ini malah melanggar esensi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar daripada hal ini. Maka tidak seharusnya bahwa Undang-Undang Nomor 19 ini mengatur hal-hal yang memang telah dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang yang mana kekuasaan mereka itu merdeka dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Sehingga menurut undang-undang ini kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang independen dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun. Nah, namun pada pasal 19 ini justru mengatur keterbalikannya, yang mana pada undang-undang ini justru diatur bahwa Presiden sebagai lembaga di luar dari undang-undang itu bisa mengatur tentang keputusan dari kehakiman ini, yang jelas pada Undang-Undang Dasar telah dilarang substansi pengaturannya. Dan selain itu pun, sebenarnya jika kita lihat dari pembagian kelembagaan yang ada di negara kita, tentang kelembagaan negara dari sisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sendiri, ketiga pembagian ini sudah sangat jelas bahwa setiap lembaga ini mempunyai porsi masing-masing dan setiap porsinya juga diatur oleh undang-undang. Nah, contohnya pada pasal 24 ini, yang mengatur tentang bahwa lembaga eksekutif itu tidak boleh mengikut campur terhadap lembaga yudikatif yang telah semestinya juga undang-undang yang ada di bawahnya harus mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Dan jika kita kaji pun, peraturan perundang mana yang harus didahulukan, tentunya sudah sangat jelas, yaitu Undang-Undang Dasar sebagai puncak dari hierarki peraturan ini harus didahulukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undang, yang mana Undang-Undang Dasar menempati sebagai puncak tertinggi. Undang-Undang Dasar atau peraturan yang dibawa Undang-Undang Dasar itu harus mengikuti dasar-dasar dari Undang-Undang Dasar dalam pembentukan peraturannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.